Hai, selamat sore. Apa kabar semuanya? Genki Hajar. Em, ya, oke. Selamat sore, adik-adik semua. Di sini dengan saya Kak Yesi. Gimana kabarnya semua? Sudah siap belum untuk hari ini kita live IG? Eh, yang mau tanya-tanya tentang eh, Ki Hajar STEM. Hai, ya sekarang Ki Hajar Basic sudah kita lewati ya. Berikutnya akan kita lanjutkan ke level intermediate. Sebelum kita masuk ke level intermediate, ada baiknya kita tanya-tanya dulu dengan Kak Andi. Saya akan invite Kak Andi dulu ya, sebentar. Sebentar ya. Nah, sekarang saya sudah menginvite Kak Andi untuk ikut di sini. Yang kemarin bertanya-tanya tentang verifikasi, bisa sekalian nanti ditanyakan langsung ke Kak Andi ya. Gimana nih? Halo Kak Andi. Sudah masuk belum Kak Andinya? Salam Ki Hajar, ya Gen Ki Hajar, selamat sore. Oh, soalnya terlalu mudah ya. Nanti di level selanjutnya pasti lebih sulit sih. Tapi kan Gen Ki Hajar pinter-pinter, pasti bisa ya. Halo Kak Andi, gimana nih Kak Andi belum masuk? Sebentar ya. Hai. Yang di sini kemarin ikutan Ki Hajar Basic siapa? Banyak ya yang ikut. Lulus? Oh ya, verifikasi level basic, ada verifikasi tahap kedua, tapi nanti yang akan menjelaskan Kak Andi ya. Iya, banyak ya yang ikut. Seru nggak ikut Ki Hajar STEM Basic kemarin? Lulus, alhamdulillah lulus. Yeay. Nanti kalau pas yang intermediate, jangan jangan lupa ya dicatat tanggalnya. Seru. Oh iya. Wow, rame banget nih ya. Udah 134 yang udah dateng nih di sini. Sudah ikutan live IG sama aku. Deg-degan? Iya, semoga berhasil ya semua. Intermediate itu level lanjutan dari yang basic deh. Setelah STEM basic yang lolos ujian kemarin dan lolos verifikasi, eh oh ya, oke, sorry. Nah, itu dia tadinya udah datang. Sorry, nggak kelihatan nge-profile, rame banget tadi.
Jadi Ya, eh, eh, iya, baca komentar yang Gen Ki Hajar kita itu. Iya. ya, Udah Andi, 145 dan terus naik terus nih ya. 6, iya. Iya. Kita Ini mulai aja ya Kak Andi ya, karena waktu kita kan nggak banyak, cuma setengah jam ya. iya. Pertanyaannya dari Gen Ki Hajar yang kemarin nge-DM dulu aja kali ya. Oh Sebelum gitu. nanti adik-adik nanti kalau mau kalau waktunya masih ada, nanti Kak Andi akan memberi jawaban. Oke, sekarang aku mulai ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih Kak Andi. Oke. Pertanyaannya yaitu eh, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan verifikasi tahap 2 untuk Oke. peserta yang telah lolos di belajar STEM Basic. Tuh, itu Iya. pertanyaan yang paling banget deh sekarang itu Kak Andi. Pada bingung ya, kok ada verifikasi tahap 2 begitu kan. Ya, jadi gini. Jadi kemarin kita sudah umumkan peserta yang lolos untuk Ki Hajar Basic dan berhak untuk lanjut ikut ke tahap berikutnya, yaitu tahap Ki Hajar STEM Intermediate. Nah, tahap 2 ini kami melakukan verifikasi ulang terhadap, kemarin kan ada pengumuman itu Kak Yesi, ada nama yang sama, gitu kan. Padahal karena kalau kita cek itu waktu pendaftaran namanya sama tapi emailnya berbeda. Sementara kalau kita gunakan adalah email. Nah, kemarin kita coba cross check ternyata orangnya sama, sehingga yang tadinya namanya dua nih, misalnya ada Yesi SMA 1 Depok misalnya, dua. Padahal emailnya berbeda karena kami key-nya adalah email, sehingga kami cross check ternyata orangnya sama. Oke, berarti kami delete satu. Gitu. Jadi kami hapus satu. Yang kedua adalah ada beberapa kemarin yang peserta itu sudah kita informasikan untuk masuk ke quizzes nanti gunakan email sudah berkali-kali kita informasikan, tetapi yang bersangkutan masih menggunakan, pertama adalah nama. Kita masih solusikan lagi untuk kalau nggak salah soal terakhir itu ada pertanyaan, masukkan kembali email kamu. Tadi ada yang memasukkan dari Bali itu komplain gitu kan, kami nilai anak kami tinggi. Setelah kami telusuri, yang pertama username itu bukan namanya di quizzes ya. Yang kedua, di soal terakhir yang harusnya dia mengisikan nama, justru yang yang harus diisikan adalah email, yang diisikan adalah menyenangkan. Loh, saya kan tidak menyenangkan komentar Hajar kok malah, sehingga kalaupun orang tersebut, peserta tersebut nilainya tinggi, saya bukan ngomong nilai kayak sih, saya ngomongnya adalah akurasi. Ini yang kemarin jadi pertanyaan, poin saya tinggi gitu kan, kenapa saya nggak lulus? Kemudian ranking saya tinggi, kenapa saya nggak lulus? Jadi adik-adik yang harus dilihat adalah akurasi atau ketepatan menjawab. Di informasi terakhir setelah selesai mengerjakan, kemarin ada informasinya tuh, akurasi atau ketepatan menjawab. Begitu Kak Yesi. Jadi verifikasi tahap 2 adalah kami mengeliminasi bagi mereka yang pertama adalah ada double nama ya. Kami ambil salah satu. Yang kedua tadi kita lihat lagi tuh yang memasukkan email, tapi kadang kan mungkin yang SD kali ya, ada dia menggunakan 2 atau 3 suku kata di email, dia kasih spasi. Nah, itu kami verifikasi ulang dan kami bantu untuk itu dapat kita ambil lagi untuk menjadi peserta lolos ya, karena hanya kesalahannya yang spasi. Tetapi bagi mereka yang memasukkan nama, misalnya nama saya Andi, kemudian untuk maksudnya sih mungkin memperjelas bahwa saya dari SMA 1 Jakarta, saya tulisin, padahal email itu tidak ada, Andi SMA 1 Jakarta. Nah, justru itulah yang jadi fatal sehingga kami tidak menemukan data peserta Kak Yesi. Gitu, akhirnya jadi override ya, tereliminasi ya Kak Andi ya. Betul. Okay. Jadi data yang terdaftar di Ki Hajar dengan apa data yang masuk ke quizzes itu berbeda. Harusnya ini sama. Itu Kak Yesi. Oke. Iya. Nah, cukup jelas ya adik-adik ya jawaban dari Kak Andi tadi. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Andi. Oke. Untuk mengapa verifikasi ya, tadi udah ya kalau verifikasi kenapa dibutuhkan, karena tadi itu ya
demi dapatkan yang benar datanya ya. Iya. Terus untuk mengenai elemen apa saja yang menjadi perhatian dari panitia pada verifikasi tahap 2? Elemennya apa aja tuh? Iya. Selain Elemennya email. begini. Yang pertama adalah kami masih mentolerir ketika penulisan email dengan spasi. Ya, itu kami tolerir. Tetapi kalau emailnya sudah betul-betul berbeda, misalnya tadi saya daftarkannya adalah andi@gmail.com. Kemudian di quizzes saya menuliskan hanya Andi, ya. Kemudian Andi SMA 1 Jakarta. Nah itu kami tidak tolerir. Tapi kalau misalnya karena nama lengkap sampai Andi Sulistiono gitu ya, Andi Sulistiono@gmail.com. Kemudian di quizzes saya tuliskan Andi spasi Sulistiono@gmail.com. Nah itu kami tolerir. Artinya kami kami bisa tambahkan nanti sebagai peserta yang lolos selama memang ini catatannya kayak sih akurasinya memenuhi syarat yang kami sudah tentukan gitu. Ya oke. Nah oke, jelas banget ya. Terus ada pertanyaan ini, ada yang mau nanya di situ atau kita pertanyaan di sini dulu ya? Oke. Dampak perubahan kepada jumlah peserta yang akan maju ke tahap Ki Hajar STEM Intermediate. Dampaknya apa nih? Iya. Yang tadi di posisi ini tidak ada yang dirugikan. Pertama ya. Ya, kalau berkurang mungkin iya, tetapi berkurangnya bukan berarti mengeliminasi orang lain, bukan, tetapi mengeliminasi ya satu nama ada 2 terdaftar sehingga kami 1. Nah, kami masih memberikan kesempatan ini mereka masih bisa lanjut. Jadi tidak ada yang kita verifikasi terus akhirnya kita drop yang tadinya lolos menjadi tidak lolos, tidak ya sih. Jadi mereka tetap lolos. Yang kedua adalah justru ada penambahan peserta lolos. Gitu kan? Justru ada penambahan peserta lolos. Yang kemarin adalah itu emailnya fix, apa yang ada di pendaftaran dengan di quizzes itu sama sehingga klop bahwa ini adalah orangnya. Itu ya, jadi tidak ada yang dirugikan dan justru menambah peserta. Ya, jadi tetap fair ya di sini kan dia kita ya. Malah yang tadinya karena tadinya double kan orangnya sama tuh. Sama. Nah yang sama itu yang satunya tidak diloloskan karena memang ada 2 emailnya, malah masuk yang lainnya ya, yang dengan jumlah akurasi memenuhi jumlah akurasi yang kita tentukan ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan bagi siswa yang namanya yang sebelumnya namanya terdapat di pengumuman dan tidak lolos verifikasi kedua? Apa yang harus dilakukan bagi siswa yang sebelumnya tidak terdapat di pengumuman dan tidak lolos verifikasi kedua? Yang nggak lolos gimana nih, Kak Andi? Kalau yang nggak lolos ya tetap nggak lolos. Gitu kan. Jadi tadinya dia lulus verifikasi pertama. Dia lulus di verifikasi pertama. Dia lulus di verifikasi pertama. Nah, tapi di pas yang tahap kedua, verifikasi tahap kedua tidak lolos. Itu dia gimana? Iya, insya Allah tidak terjadi gitu kan. Kalaupun terjadi silakan nanti bisa menghubungi kontak center Ki Hajar atau mungkin lewat ini apa namanya Instagramnya TV Edukasi. Nanti kita bantu cek lagi. Insya Allah tidak ada yang tadinya terdaftar terus hilang gitu, tidak kayak sih. Jadi kami insya Allah panitia tidak akan merugikan adik-adik atau peserta yang nanti akan lanjut ke tahap intermediate. Oke, nah gimana adik-adik sampai di sini, jelas nggak penjelasan dari Kak Andi? Tetap bersemangat ya? Untuk tahap intermediate. Nih ada pertanyaan nih. Oh, nih ya boleh ya tentunya ya. Kak, ini ada pertanyaan. Kak, apakah boleh untuk satu orang peserta memiliki akun 2 sampai lebih? Tidak boleh ya. Untuk kuis Ki Hajar ini hanya 1 ya Kak Andi ya. Tidak boleh lebih dari 1. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya aja. Di manakah peserta dapat melihat hasil nilai peserta Ki Hajar STEM Basic yang kemarin itu, Andi? Mereka bisa lihat nilainya? Iya, lihat nilainya silakan nanti masuk ke Ki Hajar, kemudian lihat di profil di bagian bawah. Ya, di bagian bawah. Misalnya nanti kita akan publish di hari Selasa Kak Yesi. Sekarang masih
masih kita upload per satu-satu, sehingga ini kan ribuan nih. Iya, karena ribuan sehingga kami butuh waktu. Insya Allah Selasa nanti kalau sudah terpublish akan kita informasikan. Oke, sip. Mudah-mudahan lancar ya Kak Andi ya, verifikasi tahap 2-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan oleh peserta dalam menghadapi Ki Hajar STEM Intermediate? Ya, Iya. persiapannya apa nih? Yang harus dipersiapkan tentunya pertama tuh mesti sehat nih ya. Ini harus sehat, ini yang penting nih. Ya, adik-adik dijaga ya. Jangan pola makan, kemudian ini kan masih belajar di rumah nih Kak Yesi. Jadi jangan keluyuran dulu ya. Persiapan untuk Ki Hajar Basic karena waktunya tinggal berapa hari lagi ya, tanggal 23 Agustus. Kemudian belajar materi-materi yang Anda dapat di sekolah gitu kan, yang Anda pelajari. Sebagai contoh kemarin sudah di Ki Hajar Basic gitu kan. Oh, soalnya ternyata bacaan. Nah, ini yang jadi konsen kita. Orang langsung justru malah melihat opsi jawabannya. Ini soalnya aja belum terbaca habis. Karena soalnya itu ada bacanya lumayan panjang Kak Yesi. Ya, apa namanya oleh kita ini kadang anak-anak itu selalu potong kompas gitu kan. Biasa kalau soal matematika itu 10 tambah 5 dikurangi 2 langsung dijawab. Sedangkan sementara paling simpelnya ini ada bacaan kereta api berangkat dari stasiun Gambir berpenumpang 100 orang. Kemudian penumpang turun di Manggarai 2, naik 10. Berikutnya di Bekasi naik. Nah, ini kan harus dilogikakan, oh ini turun. Nah ini kan rata-rata adik-adik ini peserta mungkin mendapatkan materi di sekolah. Ya mungkin sudah ada yang menggunakan soal-soal STEM, soal HOTS gitu Kak Yesi. Nah, tentunya belajar sesuai dengan mata pelajarannya, kemudian membaca soal harus tuntas. Ya, berulang baca soal tuntas karena waktu yang kita berikan lumayan panjang. Nah, lumayan panjang Kak Yesi. Iya, jadi nggak usah buru-buru. Gitu Kak Yesi, kuncinya. Masih ada yang tanya nih mengenai waktu. Tiap soal apa ada waktunya masing-masing? Nggak ada tiap soal sih ya. Nah, tiap soal itu ada waktunya masing-masing. Kalau kita perhatikan adik-adik kemarin di bagian atas itu ada bar, ada garis gitu mundur gitu. Ya, cuman memang timernya bukan berupa countdown gitu ya, hitung mundur bukan, tapi berupa garis yang mundur. Semakin dia pendek berarti waktunya semakin sedikit. Gitu. Nah, yang perlu jadi catatan adalah ketika garis ini habis, waktu habis, belum diklik, dia belum jawab Pak Esi, dia nggak akan bisa pindah ke soal berikutnya. Nah, ini jadi jangan sampai Anda akan diam di situ, karena Anda nggak bisa mundur juga, Anda harus maju terus. Jadi kalaupun garisnya, timernya tadi sudah habis, ya Anda harus segera jawab. Gitu. Anda harus segera jawab dan melanjutkan untuk mengerjakan soal berikutnya. Jadi nggak boleh dikosongin Kak Isi, nggak mungkin kosong, karena dia nggak akan bisa maju terus kalau ada jawaban yang dikosongin. Itu Kak Isi. Oke. Ini kok masih ada yang kurang jelas kayaknya Kak Andi, bisa diulangin lagi nggak yang mengenai verifikasi tahap kedua ini nih? Oke. Ini ada pertanyaan. Jadi verifikasi tahap kedua adik-adik peserta yang kemarin namanya sudah tercantum di tahap pertama, yang sudah tercantum kemarin di Duda Umum, tidak perlu khawatir nama Anda akan hilang. Tidak perlu khawatir akan hilang, sehingga nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Ya nggak perlu dipertanyakan lagi, namanya akan tetap ada. Justru kami akan menambah nama dari verifikasi tahap kedua. Contohnya tadi, ketika mendaftar, namanya adalah andisulistyono@gmail.com. Email ya, kita verifikasinya menggunakan email. Nah, kemudian ketika saya masuk ke Quizizz, saya mengetikkannya Andi spasi sulistyono@gmail.com. Nah, otomatis kan nggak match nih kalau kita sinkronkan data verifikasi. Karena satu tidak pakai spasi, yang saya di Quizizz pakai spasi. Nah, yang pakai spasi untuk peserta, tidak perlu khawatir, kami masih tolerir. Ya, kami masih, apa nyebutnya, ya berikan, bukan ampunan ya. Kami berikan, apa sebetulnya bahasanya ya. Iya, kami masih bisa tolerir terhadap kesalahan itu dan kami anggap lolos selama memang akurasi atau ketepatan menjawabnya sesuai dengan
yang kami syaratkan. Itu aja. Tapi kalau tadi email yang saya daftarkan andisulistyono@gmail.com, kemudian di kuisis saya menuliskan Andi Sulistiono SMA Negeri 1 Jakarta. Udah, kalau itu sudah pasti kami tidak akan terima. Ya, karena nggak nyambung, udah nggak nyambung gitu. Gitu kan. Ya benar dong. Iya. Nah, ini ada yang bertanya lagi dari Konnichiwa Yokoso. Pertanyaannya yaitu waktunya itu berpengaruh nggak ya Kak? Mungkin waktu dalam menjawab itu berpengaruh nggak dengan poin gitu Kak? Iya, iya, makasih Kak Isi. Jadi pelaksanaan Ki Hajar STEM ini sangat-sangat besar antusiasnya. Kemarin kalau Kak Isi melihat peserta kita itu ada 64.555. Ya, kalau saya baca kan teman-teman menyemangati itu gas gitu kan. 6455 gitu kayak angka kayak huruf G gitu kan, A 55 gas gitu kan. Jadi antusias pesertanya itu sangat-sangat luar biasa, sangat banyak gitu kan. Termasuk juga ada peserta yang dari sekolah Indonesia luar negeri ya kayak sih. Iya. Nah, ya, apa yang digunakan untuk menilai tadi kecepatannya? Tidak. Nah, kami membuka kesempatan ini untuk semua peserta dapat lanjut ke tahap kedua, sehingga kami menggunakan akurasi. Akurasi hanya ketepatan menjawab. Gitu kan, kami belum memperhitungkan waktu nih di posisi basic karena kami ingin menjaring sebanyak-banyaknya peserta. Jadi kalaupun ada yang mengerjakan 30 menit selesai benar semua, dengan ada yang mengerjakan 60 menit tapi juga benar semua, maka kedua-duanya insya Allah bisa lolos. Gitu kan, karena kan sudah 100% kalau benar semua. Jadi kecepatan menjawabnya belum kita perhitungkan Kak Esi. Itu ya, karena kita ingin menjaring seluas-luasnya pada tahap pertama ini. Oke. Itu adik-adik. Jadi yang kemarin menjawabnya benar, waktunya sudah diperhitungkan dulu ya Kak Andi ya. Yang penting jawabnya benar ya. Ya. Ya Kak Andi. Jadi untuk waktu di level basic itu tidak diperhitungkan dulu ya. Iya, belum kita perhitungkan. Jadi kita masih mencari supaya adik ini bisa bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Yang penting adalah ketepatan menjawab, akurasi. Ya. Ya, oke. Sip. Terus ini ada pertanyaan lagi dari sebentar, maaf. Bentar ya, Kandi, aku cari nih pertanyaannya nih. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi masih menanyakan bagaimana Kak. Ini pertanyaan dari Ginting Manik. Pertanyaannya yaitu, Kakak kalau kita mengerjakan soalnya di email yang berbeda bisa nggak, Kakak? Tidak bisa ya Kak? Tidak bisa. Udah otomatis itu nanti data Anda tidak akan kami temukan, sehingga kerugian akan ditanggung peserta. Walaupun nilai Anda akurasinya 100%, karena di data itu tidak kami temukan sebagai data peserta Ki Hajar, sudah otomatis akan kami eliminasi karena tidak ada datanya. Gitu kayak sih. Jadi adik-adik harus hati-hati, gunakan email yang adik-adik gunakan waktu mendaftar Ki Hajar. Terus ada yang bilang, gimana kalau emailnya panjang, tidak cukup. Yang di username depan nama kuisismu boleh nama adik-adik. Karena di soal terakhir adik-adik diminta untuk memasukkan kembali email. Itu bisa panjang. Ya, karena memang email yang ada bukan email ya, username yang ada di Quizzes itu cuma 28 karakter. Kemarin sempat ada peserta yang saya hitung, emailnya itu 35 karakter. Panjang sekali itu. Oh, itu kartu namanya nanti nggak muat. Iya. Jadi harus digunakan email yang sama ya, Dade. Itu, gunakan email yang sama untuk ke Quizzes. Ya, kalaupun panjang nggak apa-apa, gunakan nama. Kemudian nanti di soal terakhir adik-adik akan diminta memasukkan emailnya. Itu harus diisikan email yang sama. Sekali lagi, email yang sama. Iya. Nah, itu ya sih. Ya, nih Kak Andi ada pertanyaan lagi dari Emrina. Pertanyaannya yaitu, apakah yang lulus tahap basic akan menerima sertifikat? Gimana nih Kak Andi?
Betul, akan menerima sertifikat. Ini sertifikat kami masih persiapkan. Nanti kalau sudah oke, kami akan kirimkan dan nanti akan adik-adik download sendiri karena sertifikat digital kayak sih. Kami tidak akan mengirimkan ke alamat, tetapi adik-adik harus download sendiri. Begitu. Ya. Nah, itu kayak sih. Kan ada ruginya ikut level basic, dapat sertifikat adik-adik. Nih kan ada pertanyaan lagi nih, tapi ini sekarang yang tentang tahap intermediate. Untuk di intermediate ini pertanyaannya dari Sumampo Putra. Susah namanya. Apakah di level intermediate waktunya juga diperhitungkan di akurasinya tuh maksudnya? Ini intermediate kami juga masih buka kesempatan untuk peserta kayak sih. Jadi untuk intermediate kami masih menggunakan akurasi. Waktu belum kami gunakan untuk kecepatan menjawab. Jadi kita masih akan gunakan akurasi kayak sih. Ya. Tuh enak tuh. Waktu belum diperhitungkan ya kan dia. Waktu kita masih ada berapa menit lagi ya? Tinggal 3 menit lagi. Dua pertanyaan lagi kali ya. Oke. Ini aku cari pertanyaannya dulu ya. Ini kan tadi kalau mengenai email nggak boleh panjang-panjang ya kak ya. Ini ada pertanyaan mengenai email nih. Kalau email kita panjang, tidak cukup di kolom pengisian email. Begini, kalau email itu sudah didaftarkan di Ki Hajar, panjang nih emailnya. Ya, nanti di kuisis untuk nama kuisis boleh diisikan nama, gitu kan. Bagi yang panjang hanya khusus untuk yang emailnya terlalu panjang, ya. Tapi nanti di soal terakhir yang akan kami tanyakan, kami akan menanyakan email kembali, sehingga adik-adik harus menuliskan email itu walaupun panjang, ya di jawaban soal yang kami berikan. Nah. Untuk soal yang pertanyaannya untuk memasukkan email ya tidak kami nilai, artinya nilainya pasti benar gitu kayak sih. Jadi jangan khawatir kalau mengisikan email salah nilainya menjadi salah, bukan. Karena kami tidak pakai poin. Jadi hati-hati nanti adik-adik yang perlu dicatat adalah akurasi atau ketepatan menjawab. Tidak perlu dicatat poinnya berapa atau adik-adik ranking berapa. Ya, akurasinya yang perlu dicatat. Itu kayak sih, jadi nggak masalah yang punya email panjang. Yang penting adalah ketika nanti di kuisis, untuk nama kuisis gunakan nama saja. Terus nanti di soal, ya di nomor terakhir kami akan menanyakan email dan itu tolong dimasukkan, ya diketikkan email sesuai yang terdaftar di Ki Hajar. Jangan sampai memasukkan email lain. Itu fatal kalau memasukkan email lain. Itu kayak sih. Nah, cukup jelas tuh kan. Di satu lagi ya. Oke, silakan. Ini ada yang nanya nih dari Erlangga. Pertanyaannya yaitu maksudnya nama kuisis yang di depan awal sebelum mulai atau email yang di akhir soal Kak. Nah, gimana tuh? Maksudnya nama kuisis itu di awal. Nama kuisis itu di awal sebelum mulai. Hanya untuk yang emailnya terlalu panjang, yang lebih dari 28 karakter, kami memperbolehkan memasukkan nama. Tetapi nanti di soal terakhir, wajib adik-adik memasukkan kembali email. Sebagai backup bahwa email yang Anda masukkan di depan tadi tidak tepat. Karena mungkin kurang panjang gitu kan. Sehingga kalau di soal itu bisa panjang emailnya. Wajib dimasukkan kembali email ya sama dengan email yang terdaftar di Ki Hajar. Tidak boleh email lain. Nah, misalnya saya mendaftar Ki Hajar menggunakan andi@gmail.com. Kemudian saya mengisikan di kuisisnya andi1@gmail.com. Nah, itu salah, fatal itu. Nggak boleh. Itu nggak bisa. Lolos ya, Andi ya. Ya. Itu kayak sih. Waktu kita udah habis nih, Andi. Gimana adik-adik? Sudah cukup jelas ya jawaban dari Kak Andi. Kayaknya tuh pertanyaannya memang sekitar akurasi aja. Akurasi dan verifikasi tahap keduanya nih. Kalau masih ada yang nanti mau ditanyakan, adik-adik bisa WhatsApp ya Kak Andi ya. WhatsApp atau di grup WhatsApp
kita ya? Ya. Atau di Ya, Telegram? adik-adik kan sudah sudah tergabung di Telegram itu. Nah, silakan manfaatkan Telegram untuk dapat berkomunikasi gitu kan. Kemudian nanti kita juga akan informasikan tuh di Telegram apa yang harus dipersiapkan, kemudian kapan dan ngapain. Nah, di situ Kak Esi. Dan jangan lupa nih selalu pantengin IG-nya TP Edukasi nih. Mungkin ada informasi-informasi yang selalu kami update di panitianya. Itu Kak Esi. Semangat adik-adik untuk nanti di tahap intermediate, semoga semuanya lolos ya dan bisa lanjut ke tahap advance ya, karena kami tidak membatasi jumlah peserta. Itu, semoga semuanya lolos ke advance. Terima kasih banyak Kak Andi, ketua panitia dari Ki Hajar STEM. Sampai jumpa kembali Kak Andi. Terima kasih. Nah, cukup jelas kan adik semua? Pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semua sudah dijawab oleh Kak Andi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, adik-adik bisa nanti lanjut bertanya ke Instagram kita atau ke Telegram bagi yang sudah terdaftar di Telegram, terus juga di WhatsApp dari panitia Ki Hajar. Oke, semangat ya adik-adik. Sampai jumpa kembali. Bye.